Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini proses pengadaan hanya untuk P3K. Pertimbangannya salah satunya ini kami bersurat beberapa kali, 2 kali kita bersurat. Ini memperhatikan kemarin kondisi COVID, kemudian penyederhanaan birokrasi yang memang agak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan di situ. Kemudian berikutnya mencoba untuk berfokus pada pelayanan dasar, termasuk terutama guru dan kesehatan di situ. Sisa formasi yang kemarin belum terisi silahkan diusulkan kembali dan lain sebagainya. Ini untuk terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian berpihakan kepada XTH kedua. Ini kebutuhan THK 2 tentu THK 2 yang memenuhi persyaratan itu. Gaji dan tunjangan ini diusulkan oleh teman-teman untuk kaitan dengan kebutuhan ASN itu diusulkan oleh PPK baik pusat maupun daerah. Ini memperhatikan kemampuan dari masing-masing keuangan daerah, kemampuan di tempatnya. Nah, ini berdasarkan usulan dari Kemkes, berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan, termasuk kebutuhan guru dan lain sebagainya, ini kebutuhan nasional sudah ditetapkan, namun untuk penetapannya, Bapak-Ibu sekalian, walaupun itu kebutuhan nasional, tetap kebutuhan itu berdasarkan usulan dari masing-masing PPK. Nah, ini ada beberapa usulan kebutuhan dari pusat, usulannya 200 sekian, tapi pada saat itu diverifikasi, validasi dan lain sebagainya ditetapkan 94.000 karena pagunya memang 95.000 di situ. Nah, yang daerah ini usulan dari teman-teman PPK daerah itu sekitar 515, namun ditetapkan 438.000. Setelah mengusulkan itu dari jumlah total ada 724.000 yang sudah ditetapkan 532.000. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya ada jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh PPK, teman-teman mengusulkan dan kemudian ini akhirnya berkurang. Itu salah satunya itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penyelesaian guru di kebijakan untuk pengadaan guru ini tertuang di dalam Permenpan 2020 Permenpan 20 tahun 2022 seperti yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal perbaikan rekrutmen untuk guru. Ini prinsipnya bahwa ada 5 poin untuk perekrut guru yang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, mulai dari persyaratan, ini kita diprioritaskan untuk pelamar yang lulus tahun lalu. Jadi prioritas pertama, itu yang lulus tahun lalu, tahun ini tidak perlu mengikuti seleksi karena memang sudah lulus, sudah mengikuti seleksi tahun lalu, 2021 itu. Tinggal teman-teman yang lulus kemarin, tahun lalu itu, submit mendaftar di SSCSN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih ada. Kemudian berikutnya prioritas kedua adalah THK 2. THK 2 ini termasuk yang nggak lulus, yang tahun lalu mengikuti seleksi namun tidak lulus, tapi statusnya teman-teman ini adalah THK 2, ini menjadi prioritas 2. Kemudian prioritas 3 ini guru non ASN terdaftar di Dapodik yang sudah mengabdi atau bekerja 3 tahun. Jadi berdasarkan prioritasnya ini dilakukan seleksi dalam waktu dekat. Kemudian apabila pelamar prioritas ini sudah tidak terpenuhi, baru kemudian pelamar umum lulusan PPK dan pelamar terdaftar di Dapodik. Nah, berikutnya panitia seleksi ini, Panselnas, panitia seleksi untuk instansi di Kemendikbudristek, kemudian ada panitia instansi di daerah. Kemudian seleksi kompetensi. Poin berikutnya, seleksi kompetensi ini, prioritas 1, seperti yang disampaikan sebelumnya, ini menggunakan seleksi tahun 2021. Jadi secara by name, by address sudah ada. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang, background check. Guru-guru yang asusila dan lain sebagainya ini pasti dicoret. Kemudian berikutnya seleksi umum dengan menggunakan CAT UNBK. Nah, pemenuhan kebutuhan ini berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini diprioritaskan pertama dulu. Yang lulus tahun lalu tapi tidak mendapat formasi, apabila tahun 2022 ini terdapat formasinya, ini teman-teman ini menjadi prioritas yang pertama. Secara berturut-turut, apabila itu sudah masuk dan ada formasi belum terpenuhi, baru kemudian diisi oleh teman-teman THK 2.
Nah, teman-teman THK 2 sudah masuk, namun masih ada formasi, baru kemudian diisi oleh guru-guru yang sudah mengabdi 3 tahun di sekolah negeri itu, baru kemudian seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, ini mekanisme untuk pengisiannya nanti. Nah, berikutnya untuk penambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini, teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik linear ini mendapatkan nilai teknis kompetensi sebesar 100%. Berikutnya untuk seleksi kompetensi teknis 10% itu untuk penyambang, untuk disabilitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Elvan, yang sedang disiapkan keputusan Menteri tentang pengadaan P3 tenaga kesehatan karena waktunya sudah mendesak dan baru kemarin kami menerima surat dari Menkes terkait dengan seleksi nakes. Nah, sudah kami susun kebijakannya, tinggal nanti dibahas di Panselnas nanti siang. Nanti jam 2, jam setengah 2 di sini. Kemudian berikutnya juga akan membahas, ini perlu dalam waktu dekat, tentang nilai ambang batas untuk seleksi teknis, dan berikutnya ada syarat seleksi tambahan untuk dan afirmasi untuk yang tenaga teknis juga. Ini kaitan dengan pengadaan 2022 dan ini mendesak dan nanti siang akan nanti sesaat lagi akan ada pembahasan dengan Panselnas. Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Demikian Pak Elvan, secara singkat informasi yang bisa disampaikan terkait dengan